Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam podcastku Bermenung Lagi akan membawakan renungan yang berjudul tentang main game. Ayatnya diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 bunyinya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Selamat mendengarkan. Aku kan lahir tahun 87, beda 12 tahun sama suamiku. Suamiku sebenarnya bukan gamer sejati gitu, tapi beliau suka gemar main game di HP. Waktu itu pernah beli PlayStation di laptop gitu, yang game sederhana-sederhana gitu. Tidak akan aku jelaskan secara spesifik nama, judul gamenya apa. Nanti kalian malah jadi penasaran ya. Nah, sekarang di era gadget kayak begini, aku yang biasa hidup di dua alam, di alam nyata dan juga di alam mimpi, aku tuh terbuka dunia roh juga. Disingkapkan sama Tuhan sedikit ya, yang perlu aku tahu dan yang perlu manusia tahu sebenarnya. Karena ada beberapa tingkatan mimpi, tingkatan roh itu ya. Makin ke dalam, makin ke dalam, makin naik. Itu lebih banyak macam-macam alam roh tuh, macam-macam hal yang bisa diketahui, termasuk tentang dunia game. Kalau misalnya di dunia nyata ya, aku sih nggak terlalu suka main game. Kalau misalnya di dunia nyata orang suka main game, di dunia rohnya itu dia terikat juga sampai ke tingkat yang keberapa itu, sampai begitu. Kalau misalnya udah lepas dari keterikatan game di dunia nyata ya, bisa jadi rohnya masih ketagihan gitu. Jadi kan tubuh, jiwa, roh manusia itu saling berkaitan, saling berhubungan ya. Jadinya sampai istilahnya alam bawah sadar lah kalau orang manusia tahu ya. Kalau misalnya ditanya, Kak Stella setuju apa enggak anak-anak zaman sekarang apa dari dulu sampai sekarang tentang game ini? Kalau menurut aku ya, sebenarnya game itu kan diciptakan untuk kesenangan sementara yang menghibur diri sendiri gitu ya. Tapi kalau menurut aku lebih ke arah tidak setuju gitu. Kalaupun emang dasarnya harus ada game itu, yang Tuhan Yesus mau lebih ke arah pendidikan. Kayak dulu kan ada Who Wants to be a Millionaire. Yang zaman sekarang mana ada anak yang kayak mau main game kayak gitu ya. Tapi maksudnya tuh yang bukan cuman have fun doang gitu. Karena apa? Kakak Stella itu nggak setujunya. Karena kalau misalnya orang main game ada unsur mengabdikan diri, waktu, tenaga, pikiran. Jadi ada unsur terikat juga ketagihan. Nah, sedangkan Tuhan itu maunya tidak mau. Tuhan itu sangat tidak mau menjadikan apapun juga berhala dan yang diutamakan lebih dari Dia. Jadinya seperti Tuhan kita itu hal-hal duniawi itu jadinya. Nah, itu. Sedangkan harusnya manusia itu mengabdi kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita. Ya misalnya ada yang nanya, kan hal-hal sehari apa segala juga kan bisa bagi waktu ibadah mau enggak. Misalnya lagi main game juga ingat Tuhan, mana bisa ya orang main game ingat Tuhan ya kan? Pasti ingatnya ke kesenangannya itu, ubar naikin level, apa naikin target apa, atau ada tujuan apa, membasmi musuh apa. Sedangkan kalau misalnya game itu kan suka basmi musuh apa gimana, jadi kayaknya takutnya anak-anak zaman sekarang juga ada jiwa anarkis kekerasannya apa gimana gitu ya. Sedangkan kalau kita kan mengajarkan hukum cita kasih, golden rule gitu ya. Aku pun tadinya awalnya bingung mau setuju apa enggak tentang ini. Aku suka juga kadang-kadang main game yang cupu-cupu gitu. Terus aku ikut tim doa. Waktu itu saudara kamu yang punya karunia juga bilang, oh itu minta roh hikmat aja. Nanti roh hikmat yang akan terus-menerus menuntun kita, memberi pencerahan. Minta bimbingan Roh Kudus Ci untuk tahu mana yang boleh, yang mana enggak. Seperti juga ayat yang tadi aku sebutkan di awal. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau misalnya aku terus-menerus melatih keinginan roh aku ya, ke jurusan cenderung ke keinginan roh. Nah, itu kan berlawanan dengan keinginan daging. Nanti aku jadi merasa segala hal yang duniawi jadi hambar dan tawar. Malah aku lebih ke arah ketagihan doa, yaitu
Maksudnya kekuatan surgawi yang lebih membuat aku ketagihan doa. Malahan sebenarnya game ala peperangan rohani dunia roh itu ya meningkatkan level penangkapan rohani kita itu dengan semakin meningkatkan level tingkat kebenaran bukan hanya baik di diri kita tapi juga benar. Sejauh mana kita sudah mewartakan Injil itu menaikkan level ketopong keselamatan dan juga maksud kerela mewartakan Injil, mengasah pedang roh kita dengan membaca firman, menghafalkan firman, menambahkan iman kita berdoa gitu ya, itu menambahkan level penangkapan rohani. Apa inget gak yang kemarin-kemarin renungan aku yang dulu udah pernah, ya betul, perisa iman dan sebagainya itu berjejer keadilan ya. Terus aku pun ingat kenapa misalnya dibilangnya nggak setuju Kastela. Yang pertama itu, yang kedua bisa connect dengan penguasa dunia ini, tahu sendiri lah ya keduniawian segala apa. Karena emang dasarnya nggak semua game itu bukan berasal dari Tuhan sih. Ada game-game tertentu yang penciptanya gitu bukan nakut-nakutin, dia ada minta berkat apa minta inspirasi ilmu pengetahuan dari mana gitu, perjanjian dengan yang jahat atau apa inspirasinya buat game itu apa gimana. Kadang-kadang aku pernah salah klik apa itu ya, bukan game online sih, kuis aja apa gimana. Malamnya aku ngimpi disengat terus kalajengking ada kalajengking merah di kepala segala. Aku nggak bisa ngelawan. Jadi itu kalau orang terlalu banyak main game apa itu lemah rohnya. Di rohnya itu nggak bisa ngelawan. Kalau misalnya orang sering baca firman segala ada musuh ya. Segala apa bisa ngelawan kabur seenggaknya. Ini mah bener-bener kayak lumpuh total gitu apa. Kayak misalnya juga orang yang lagi galau, perasaan suka sedih, suka apa pikiran negatif, apa sih namanya, murung, yang depresi apa. Nah itu rohnya tuh nggak baik. Jadi sangat amat penting sekali untuk menjaga pikiran kita seperti ada di ayat menawan pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus Yesus gitu ya. Sorry ya ini jadi agak kepanjangan karena keterusan, karena aku sebenarnya peduli banget, ini udah malam nih. Aku masih terus-menerus berjuang untuk bikin renungan ini demi menyalurkan inspirasi lah istilahnya ya. Peduli juga sih sama anak-anak zaman sekarang, aku juga udah ibu-ibu 33 tahun, banyak banget yang ketagihan main game itu sampai susah lepasnya ya. Mending berapa jam sampai begadang, sampai 8 jam sehari minimal gimana gitu ya. Kan gelombang pikiran itu ya, ini bukannya aku nasehatin apa yang namanya maksudnya ngejudge, ngakimin apa gimana sih ya, karena aku peduli karena mengasihi secara kasih agape ya. Nama juga saudara seiman kan ya. Gelombang pikiran gitu kalian udah tahu kan ya apa aja, alfa, beta, theta, delta ya. Kalau misalnya aku dulu pernah main gadget terus gitu. Nah kan Santa Brigita tugasnya menahan pikiran aku ya, kayak Santo, Santa, pelindung kita, malaikat pelindung kita itu yang melindungi orang percaya. Kalau misalnya kita lagi apa, mereka tuh nahanin pikiran sampai begitu. Karena kenapa? Kalau main gadget kelamaan gitu ya, rohnya kan kita bosen nyari-nyari apaan yang seru gitu ya. Dia kalau bisa keluar rohnya kita di atas kepala kita tuh naik keluar. Dia nyari-nyari kenalan kemana-kemana bisa nyasar loh. Makanya jangan heran orang yang kebanyakan main gadget apa terlalu mengabdikan diri ke dunia maya apa gimana jadi aneh. Soalnya ada istilah kontaminasi, bukan yang nakut-nakutin apa gimana sih. Gitu. Jadinya aku pun belajar untuk membuat menggunakan waktu lebih efisien dan efektif lagi setiap harinya supaya selalu berada dalam visi misi dan tujuan hidup mencapai cita-cita aku. Kalau misalnya terlalu banyak meluangkan waktu ke hal-hal yang lain, ntar aku bisa lupa. Tuhan menciptakan aku sesungguhnya dunia ini maunya jadi apa, dan seringkali jadi fokusnya kurang bisa tercapai gitu ya. Ya gitu. Itu aja sih yang aku sharingkan di sini. Aku tutup dengan doa singkat ya. Mari kita berdoa, satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, seringkali kami tidak tahu apa yang kami lakukan bisa berakibat tidak baik bagi kami. Oleh karena itu kami mohon pada Roh Kudus, Allah Roh Kudus penolong kami untuk membimbing kami, Roh Hikmat, datanglah dan sertailah kami untuk dapat lebih peka lagi memilih
kegiatan apa yang harus kami lakukan, apa yang baik dan apa yang tidak, dan kami bisa menghindari yang tidak berasal darimu, atau sesuatu apapun juga yang kurang berkenan padamu, ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami telah ketagihan ataupun ada yang terikat terus pada game sehingga membuat kami semakin menjauh darimu dan semakin menjauh dari tujuan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.